سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wa'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan rahmat karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia untuk bersama-sama mempelajari perdalam yaitu ajaran agama kita, yang mana kita sebentar lagi akan masuk pada bulan Ramadan, yang setiap muslim yang beriman pasti gembira yang bulan Ramadan, beribadah tanpa gairah, rohani makin lembut, suasana hati lebih dekat kepada Allah. Bahkan saat Ramadan pergi senantiasa ada kerinduan untuk berjumpa lagi, dan tiap Ramadan berakhir selalu muncul penyesalan. Namun untuk menunjukkan kondisi dengan muslim, hanya Ramadan dengan kelalaian dan pura-pura serta menghiasi kegiatan puasa dengan berbagai macam tradisi budaya yang bercorak agama dengan berbagai macam alasan dan motivasinya, apakah untuk memerangi ukhuwah atau berdoa keselamatan bersama. Mereka terus menjalani dan mengabadikan ritual-ritual semacam itu secara turun-temurun. Bahkan budaya di masyarakat Indonesia hingga kini, padahal setiap perkara agama yang tidak ada turunannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata perkara tersebut baik, tentu para salafus saleh pendahulu kita sudah mendahului melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, hadir di tengah kita Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin Gazi, hafizahullah, untuk menyampaikan materi tentang ritual Ramadan antara adat dan syariat. Sebelum kami lanjutkan, terlebih dahulu kita sampaikan sedikit tentang biografi beliau. Karena mungkin di antara para hadirin itu belum sebenarnya kenal kepada beliau. Beliau adalah salah seorang tokoh dakwah penulis yang lahir di tengah-tengah keluarga di daerah yaitu Lamongan, Jawa Timur, dan beliau pendidikan mulai dari pihak Jakarta dan juga muazzamah bersama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan aktivitas beliau sebagai pembina sekaligus pendiri Yayasan Dakwah Islam Berada Tikar Bulu Sukoharjo, pembina Yayasan Dakwah Cahaya Ilmu Jakarta, Direktur Ibnu Hajar Kodisur Jakarta, Direktur Utama PT Ibnu Hajar Persada. Tentang pengalaman dakwah beliau yang sebagai penambah dari tetap kajian Kitabul Marok di Roja TV, Radio Channel Roja TV, dan juga dakwah di dalam dan luar negeri seperti di Jerman, Cina, Korea Selatan, Qatar, Oman, Arab Saudi, Singapura, serta Malaysia, dan juga wilayah-wilayah di Indonesia. Dan dia juga mengisi materi di
yaitu kita setuju ANTV, RCTI dan juga TVRI, dan tentu saya beliau banyak tersebar di berbagai macam media cetak baik nasional seperti Republika, Majalah Sunnah, Bika, Wadah, Ujian Muslim dan lain-lain. Baik, itu persingkat waktu kita bersama-sama menyimak di kajian ritual Ramadan antara dan syarat bersama beliau Ustaz Muhammad Zahid Nasibullah Faiqul Masyur. Karena kematian itu tidak ada yang bisa menghalangi, dan ajal tiba
yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Kalau sudah datang tiba ajal seseorang, maka tidak akan bisa diawalkan atau diakhirkan dalam semenit. Puasa Ramadan yang banyak dilakukan oleh umat Islam, kebanyakan adat dan tradisi yang menonjol daripada syariat. Saya kasih contoh gambaran kecil. Di sini ada beberapa cuplikan, ada beberapa bentuk cara menyambut Ramadan yang keliru. Contoh, pada waktu kurang lebih setengah bulan lalu, di daerah tertentu ada penyambutan Ramadan dengan cara melakukan sedekah bumi, bikin rumah tingginya 5 meter, tingginya 5 meter, lebarnya diameternya kurang lebih hampir 10 meter. Yang begitu juga dibuang ke lautan. Coba dibuang ke lautan. Padahal saya jamin satu ikan pun gak ada yang makan. Mana ada ikan yang mau sambal. Kalau gak ikan mas, nah mas. Ada lagi nyekar. Ini menjadi tradisi abadi. Pokoknya kalau Ramadan gak nyekar, kayaknya puasa gak sempurna. Sampai sebagian orang itu gak banyak, maksudnya gak banyak yang gak tidur. Di wilayah pulau jauh-jauh yang mampu di Kalimantan, mampu di Sumatera, hanya untuk nyekar. Kita nggak salahkan kami melakukan sirat kubur karena itu sunnah. Rasulullah mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarahlah kuburan karena itu mengingatkan akhirat. Bahkan faedah ziarah kubur ada 4. 1, mengingat akhirat. 2, muhasabah kematian. 3, untuk mendoakan sang mayit. Yang keempat, untuk menghidupkan sunnah Rasul. Cuma sekarang kalau jadikan tradisi permanen yang dilakukan pada hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu, ini yang menjadi masalah. Karena Rasul ziarah kubur nggak pernah menentukan harinya, bulannya, dan juga tahunnya. Kapan saja kita menemukan kuburan, di mana saja kita menemukan kuburan, dan kuburan siapapun yang penting Muslim berhak untuk kita ziarah. Dengan syarat 1, tidak melakukan perjalanan jauh. Karena Rasul mengatakan, Rasulullah SAW la yushaddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi.
Tapi anehnya di sini maaf banyak kuburan-kuburan yang dinyatakan ramah. Ada wali songo, bahkan ini lagi ngetren wali ibu, nanti ada lagi wali limo, ada lagi wali telu, akhirnya wali siji. Belum lagi kuburan yang antik di daerah Sragen, Sepuluh, di daerah Karanganyar, kira-kira Karanganyar, Balam, yang sudah masuk berkali-kali media bahkan internasional. Kemarin sebagai yang lebih konyol, Pak, siapa yang pengen cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan. Ini di daerah Bapak. Dan kemarin sampai saya suruh untuk mengadakan survei standar ini. Dilihat dari dekat prakteknya ya. Ini menyedihkan. Bahkan seminggu sebelum Ramadan, kuburan lebih wangi daripada masjid. Karena berbagai macam minyak dari mulai serimpi sampai produk Prancis ditumpahi di kuburan. Sementara masjid apa? Ini kayak masjid sini. Umpamanya. Ini problem. Makanya persiapan Ramadan ialah satu, menguatkan ilmu kita untuk belajar supaya ibadah itu benar. Karena fungsi ilmu agama nomor utama adalah meluruskan ibadah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sehingga dari saya Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan akan dipahamkan agama, baik akidahnya, baik manhajnya, baik muamalahnya, baik bermasyarakatnya, baik sosialnya, termasuk baik di dalam masalah Ramadan. Selanjutnya dari sini memaksimalkan waktu persiapan, juga menyambut Ramadan dengan kesolehan dan menyambut Ramadan dengan mental prima. Ini Ramadan. Ini Ramadan. Bukan sekarang ini dengan nekat, dengan unggah-unggahan, dengan unggah-unggahan itu makanan. Di sini apa? Enggak istilahnya. Unggah-unggahan. Kalau unggah-unggahan itu sebenarnya aslinya dari Sunda. Kalau di Jawa Timur itu makanan, dari kalimat makan itu makan. Kenapa? Karena itu acara kuat-kuatan badok malam Ramadan, supaya besok ini anteng nggak kanan-kananan mana makan. Makanya makannya unggah-unggahan alias kuat-kuatan badok. Nggak tahu ini bahasa apa. Nanti ada lagi ruangan karena menjemput arwah nenek moyang. Ada yang disebut pakai toples, jubahnya dipancing dengan disiram kembang setolong, padahal cuma setoples. Jubahnya jadi tipu. Kasih cuma setoples, bilangnya setama. Setoples. Bilangnya awalnya Pak, mau berpulang Pak, nih dikasih kembang setoples, setama bilangnya.
kita lihat realita logika, air stoples itu kalau disiram nggak nyampe nyelesep, jangan nggak nyampe badannya mayit setengah meter aja nggak nyampe, apalagi alam kubur. Wong kuburan alam kubur itu beda. Alam kubur itu di mana? Kuburan itu di mana? Artinya kuburan itu bukan alam kubur. Buktinya orang yang nggak punya kuburan tetap nggak punya alam kubur. Orang yang mati di dalam buaya habis punya nggak alam kubur? Mati kebakar habis punya nggak alam kubur? Mati tenggelam punya nggak alam kubur dimakan ikan? Yang lebih lucu lagi misalnya di beberapa daerah digalakkan tarling. Apa itu tarling? Tarweh. Nanti ada juling, Jumat, ada suling, subuh. Nah, yang belum maling, nanti insya Allah kita akan adakan maling bersama. Maksudnya maling keliling. Ada. Dan akhirnya kita lebih kokoh kekeh memegang tradisi adat daripada syariat. Bahkan seakan-akan syariat itu produk Arab, sementara adat inilah Islam yang ala bumi Indonesia. Padahal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Termasuk kita adalah bagian daripada. Ada juga sesajen, itu kalau kecil namanya sajen, kalau gede namanya sedekah bumi. Bumi disedekahi, mulutnya di mana? Sementara orang-orang yang kelaparan, yatim piatu yang butuh makan, laparan dikasih sedekah. Buang. Iya. Yang lebih juga kita perhatikan, bisa dilihat di halaman ngabuburit ini yang dijualkan dulu zaman awal-awal adanya aktivis. Jadi jadi orang itu aktivitasnya Ramadan gini Pak, habis sholat sahur, sholat subuh itu nggak pernah, kadang-kadang tidur lagi. Habis itu apa? Cuci mata, ada cuci kuda pahala. Mana ada cuci mata? Cuci kuda pahala. Apalagi di kota yang dilihat sekunder sekitar wilayah dada. Itu. Apalagi sekarang bupati buka paha tinggi-tinggi, itu yang diprototin, itu yang dicari. Nanti habis itu siang penuh, kalau nggak tidur musik-musikan, habis zuhur mancing, sampai jam 4. Pulang setelah itu apa? Ngabuburit kalau nggak tidur, habis itu buka. Kalau buka semangat, kolak 1 mangkok, ubi 2 tambah pisang kurma 7. Habis sholat maghrib makan lagi 2 piring lengkap itu. Giliran terawih cari yang paling cepat. Kalau bisa racing paling cepat. Makanya dulu di kampung saya itu ada sholat terawih paling disenangi orang sampai kampung lain itu datang. Kenapa? Karena Fatihahnya 1 nafas, sekejut 1 nafas, suratnya begini 1 ayat, Yasin, Allahu Akbar. Dekat kedua, Toha Allah berdiri, Toha Yasin. Ya, sedikit selingan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kalau enggak, inna maupun. Makanya sekarang kalau ada imam baca panjang sedikit ayat, udah diomel-omel, diomongin sama makmum. Ini kan kakak profesional, profesional. Kenapa ya Pak? Ya, habis lama banget.
adalah membaca lam yakunin. Gimana baca Al-Baqarah? Tarawih sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai berdiri pakai tongkat. Sekarang baru lam yakunin, udah diteriakin. Karena biasanya Fatihah satu nafas, Yasin, Toha, Yasin, Toha. Dan ini sudah paling favorit Inna sama Qul di kalangan kaum muslimin sekarang. Paling bisa nih, karena mempercepat selesainya sholat, cepat selesai. Itu makanya bisa. Nah kemudian yang misalnya ada lagi tradisi maaf-maafan. Dasarnya hadis rawahul Google wal internet. Karena nggak ada di kita manapun. Ada yang berkeliaran rawahul Mas Google sama YouTube. Di mana Rasulullah SAW kata dia didatangi Jibril, wahai Jibril, abaikan puasa seseorang, suami belum meminta maaf kepada istri, belum minta maaf kepada suami, tetangga belum minta maaf kepada tetangganya, dan anak belum minta maaf kepada bapaknya. Nggak ada satu hadis pun yang kita temukan. Jangankan sekarang ini di kitab, ya, untuk hadis kitab apapun nggak ada. Dijadiin acara maaf. Yang lebih aneh, salah nggak salah minta maaf. Yang lebih lucu lagi, kentang aja nggak minta maaf. Pak, maafin ini, Mas dari mana Mas? Oh iya, saya lagi main di rumah teman. Iya, masalahnya apa? Mau ketemu aja baru kali ini. Kalau memang kita Pak, tolong diperhatikan. Kalau memang salah minta maaf, nggak ada yang marah, bagus. Momentum Ramadan kita jadikan sebagai suasana habis dan wrong, suasana pernah sudah mulai hilang. Ramadan ceria menghiasi kita. Ya Allah, saya itu pernah nyolong sandal di masjid. Nah, datang orang, Pak, maafin, ada Bapak kan pernah kehilangan sandal. Tarawih itu 5 tuh saya Pak yang ngambil. Naik ngomong itu. Sekarang suami istri maaf boleh batin nyompo sebutan. Kalau sekarang misalnya maaf sebagai formalitas. Ada berani ya boro-boro 5 miliar. Mohon maaf boleh batin sebutin 5 miliar. Nah baru sampai itu. Kalau hanya mohon maaf boleh batin, dia nggak ngerti kok. Apa yang saya maafin ini apa? Ini hadir saja sehingga murni itu adalah tradisi. Belum lagi menyambut Ramadan dengan petasan, kembang api dan berbagai macam bentuk-bentuk yang lainnya. Nasallallahu ya. Mudah-mudahan kita coba seperti ini. Oleh karena itu orang yang seperti inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jum' wal aras. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya tidak sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah. Nanti kita akan ceritakan secara utuh. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, dan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra. Rasulullah mengatakan as-shawmu junnatun ma lam yahrikha. Puasa itu akan terus menjadi tameng selagi tidak merobeknya. Banyak orang yang bisa puasa supaya tidak batal,
tapi belum tentu banyak orang yang bisa puasanya supaya pahalanya nggak batal. Ya. Anak kecil itu jam 5 masih bisa sepak bola. Oh, kita juga lemas. Yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang adalah as-shawmu junnatun ma lam yahrikha. Puasa itu akan tetap menjadi tameng selagi tidak disobeknya, tidak dirobeknya dengan berbagai macam atraksi, kesia-siaan, pelanggaran, kekeliruan, kemaksiatan, dan bahkan kesesatan. Hadirin sekalian, sekarang kita lihat bukunya, ya. Pertama, halaman 1, puasa menebar pesona. Pengertian puasa. Puasa itu menahan dalam arti bahasa, dalam arti istilah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan, minum, menggauli istri, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat taqarrub kepada Allah. Makanya siapa yang nahan dari terbit fajar hingga terbenam matahari tidak ada niat taqarrub, maka tidak dikatakan puasa. Ya, ini puasa. Dan puasa itu ada 2. Puasa wajib ada 3 warnanya: puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar. Walaupun nadar itu aslinya adalah makruh mendekati haram. Artinya kalau bisa kita itu jangan nadar, karena Rasulullah mengatakan innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan, akan tetapi hanya dikeluarkan dari orang bakhil. Gimana nggak bakhil, Pak? Oh, mau ketika baca dulu ntar nanti saya sembuh dari sakit. Mau sedekah aja entar dulu nanti anak saya lulus ujian. Mau sekarang puasa saja Senin Kamis cuma 2 kali, entar nanti anak saya kalau lulus ujian nasional. Ini kan batil, mau infak aja. Tapi kalau sudah nadar harus dipenuhi. Yuhuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu selalu memenuhi nadar yang takut hari kebangkitan, yang penuh dengan berbagai macam siksa yang sangat menakutkan. Ini. Dan yang kedua ada puasa sunnah. Ada Senin, ada Daud, ada Senin, ada Kamis. Kemudian puasa Ashura, Arafah, bahkan ada yang lebih. Dan Masya Allah, Pak, telah diadakan penelitian di Miami. Kenapa atau hikmah apa dibalik disyariatkan puasa sunnah 13, 14, 15? Hijriah apa kemarin Syamsiah, Pak? Hijriah apa Masihiyah? 13, 14, 15 Hijriah apa Syamsiah? Apa Masihiyah? Oke, Anda sebagai orang Islam 13, 14, 15 Masehi. Itu nanti ketemunya bulan belum keluar gitu. Ternyata setelah diteliti ada kaitan erat Islam mensyariatkan itu dengan kesehatan manusia. Ternyata setelah diteliti setiap tanggal 13, 14, 15, kenapa banyak orang temperamental umat, terutama pencandu narkoba? Karena gravitasi bumi naik, jangankan darah manusia, air laut aja pasang. Makanya darah mengental, tekanan tinggi, sehingga gampang marah, apalagi temperamental. Kalau bapak ibu nggak percaya, perhatikan aja suami istri seringnya tanggal berapa. Percaya? Ini penelitian. Subhanallah, Islam memberikan syariat 13, 14, 15 puasa, berhenti 1 hari untuk netralisir, 17 dibekam, atau 19 dibekam, 21 dibekam. Masya Allah, sehat. Ya, kalau begitu. Plus, kan setiap amal itu dilibatkan 10. Kalau kali 3, 30. Makanya siapa yang puasa ayam murid, ayam puasa 1 tahun. Itu ya. Tapi
Tapi ini jangan buat ngangkali Ramadan ya. Nanti puasa cuma 3 hari. Kan kata Ustaz sama 30. Beda ya. Kemudian tujuan puasa. Hadirin sekalian, kita telah ditegaskan oleh Allah secara umum, terutama Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Cuma di sini ada kalimat as-shiyam berarti siyam Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Makanya umat dahulu juga puasa. Cuma mereka simpangkan Yahudi jadi cuma 1 Asyura. Kristen dulu zaman Paulus itu sampai puasa 50 hari. Karena ditambah sebagai bentuk tradisi ciri khas suatu simbol kerajaan. Kemudian ditambah 10 lagi ketika Paulus itu sakit nada, kalau saya sembuh maka puasa nanti saya tambahin 10 jadi 50. Ini nyimpang. Alhamdulillah kita masih lihat. Dan dari sekalian puasa Ramadan itu kenapa siang tidak malam? Karena di sini Islam ingin memberikan satu poin, puasa itu betul-betul manfaat untuk rohani dan jasmani. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika masalah ini seorang pemuda disuruh puasa, ya masyaallah sahabat, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa in lam yastati' fa'alayhi bisyam fa innahu lahu wijah. Wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup menikah maka menikahlah, karena itu adalah kalau memang tidak bisa maka puasa, karena puasa itu terapi. Terapinya di mana Pak? Subhanallah. Puasa itu mengandung katabolisme, alias perontokan katabolisme itu. Jadi pelunturan bahasa ini jadi ada misalnya jadi puasa mengandung katabolisme sama metabolisme. Kalau metabolisme bentukan, ya. Jadi pertama adalah pengurasan, dikuras dan termasuk sel-sel yang lama itu dilunturkan, dihilangkan, diganti dengan baru. Makanya terjadilah bersamaan metabolisme, katabolisme, dan itu cocoknya di siang. Kenapa? Siang itu berat, energi terkuras. Makanya dari sekalian antum lihat maksimal sekali, sehingga antum lihat faedah utama puasa, ya, yang ini bisa dirasakan orang. Semua merasakan, mau sah atau tidak sah. Hasil utama puasa yang bisa dirasakan semua orang, enak tidur. Ya, itu kenapa? Karena saat itu rohani sedang freshnya, badan sedang titik klimaks kesehatannya. Karena kolesterol meringan, asam urat meringan, tubuh sekarang ini kerak-kerak penumpukan ini tidak mengganggu. Makanya Profesor Dr. Marfadan mengatakan semua orang butuh puasa. Kenapa? Karena mengendapan makanan dan obat-obatan ini bila menumpuk tidak dikuras maka akan menimbulkan penyakit walaupun dia tidak sakit. Kenapa? Mengganggu aktivitas dan gerak tubuh. Kayaknya lihat aja, walaupun orang itu sehat nampaknya, ketika asam urat itu meningkat, badannya kayak pegel-pegel nggak enak, bahkan jalan itu tak sewa-sewa gitu kan. Begitu juga kolesterol. Nah, dengan puasa insya Allah kita akan mendapatkan kondisi stabilnya. Maka hasil utamanya adalah tidur enak, pagi tidur enak, pada subuh ini duhur enak, asal tidur lagi masih nambah enak. Itu hikmah utama. Makanya nanti kalau pengen tidur enak, tunggu Ramadan. Terutama pas sholat Jumat di masjid, suasana panas, ya, khotibnya monoton, itu obat tidur. Nah, ini saatnya di sini selanjutnya adalah tujuan
Ya, tujuan puasa menangkal godaan syaitan. Ini hikmah puasa ya, menangkal godaan syaitan dan merebut syahwat. Ya, as-sawmu junnatun min adabillah ka junnati ahadikum minal qital. Kenapa Pak? Puasa itu menjadi penangkal dari adab Allah seperti tameng menangkal peperangan. Kenapa? Karena pemicu utama masuk neraka adalah syahwat. Makanya Rasulullah mengatakan huffatin nar bisyahwat, neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Sementara pemicu utama syahwat adalah derasnya tekanan darah. Makanya ketika dikendori dengan puasa, dikurangi, maka saat itu setan melemah. Apalagi Rasulullah mengatakan inna syaitana yajri fi bani adam majran, setan itu berjalan di dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Maka ketika kita itu kurang makan, kurang minum, sehat badan kita. Sehingga di sini ada ucapan Imam Syafi'i, masya Allah, yang sangat bagus sekali. Ya, sebelum Imam Syafi'i, Sofwan bin Sulaim halaman 4, akan datang suatu masa yang menjadi urusan besar umat manusia adalah perutnya. Betul, subhanallah. Kalau urusan perut semangat, nggak ada kendornya. Antum lihat majelis perut, ramai dengan peserta, beda dengan majelis ini. Ya, dan hawa nafsu menjadi agama mereka. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Sa'lab al-Khushani, ketika ditanya tentang maknanya, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Ya Rasulullah, apa maksud dari firman Allah, urusi diri kamu sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Rasul mengatakan balittabi'u bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Bahkan kalian harus terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar hatta idza ra'aytum syuhhan mudha'a, sampai kamu lihat bakhil yang ditaati, wa hawa muttaba'a, hawa nafsu yang diikuti, wa dunya musaratan, dunia diutamakan, wa ijabi li kulli ra'yin bi ra'yihi, orang bangga dengan pendapatnya sendiri, ra'yunya sendiri, bahkan mengalahkan agama, bahkan ayat hadis ditampik hanya karena keunggulan akalnya yang merasa hebat. Ini yang terjadi. Dan soal dikatakan juga oleh Imam Syafi'i di sini, halaman, nah ini, di halaman 78, aku hidup selama 16 tahun, tidak pernah merasakan kekenyangan kecuali sekali. Kalau kita berapa? Sampai diterong-terong, masya Allah, nongkar, diterong-terong. Padahal itu cuma sugesti toh. Ya, sugesti seakan-akan hilang. Padahal itu ada di situ. Nanti kita itu merasa puas. Anehnya nambah lagi nanti. Belum pun nambah. Padahal Rasulullah mengatakan abdul syarran min batni, tidaklah ada orang memenuhi sesuatu yang paling buruk di perutnya. Bapak memenuhi kolam sampai berlapak, ambil ada masalah. Bapak memenuhi saku dengan uang ada masalah. Memenuhi perut itu masalah. Bihasbi bi'in luqaymatun yukitna sulbahu, cukuplah seseorang itu beberapa suap untuk menegakkan tulang rusuknya. Fa'in kana la mahala, kalau terpaksa makan banyak, fasulusun li ta'ami, sepertiga untuk makanannya, fasulusun li syarabi, sepertiga untuk minumannya, fasulusun li nafasihi, sepertiga untuk napasnya. Jangan separuh makan, separuh minum, napas di mana? Makanya terawih dapat berkat udah, masya Allah, doprok di belakang, mana apa yang bisa berdiri lagi? Kebanyakan. Tapi alhamdulillah Pak, lagi-lagi hikmah. Coba bayangkan, kenapa terawih tidak bisa diakhiri di luar Ramadan? Di samping untuk menambah keutamaan dan tujuan kita untuk menambah pahala, di sana ada hikmah Pak. Rata-rata memang tak bisa dikontrol. Orang itu kalau sudah buka rata-rata banyak, makanya
rakaat, naik turun. Dia habis tarawih rata-rata gimana? Belum menit, bakso masuk subhanallah. Nah, dia makanya kalau bisa sholat tarawih panjang lama, insya Allah itu loh. Isinya banyak. Ya kalau bisa satu tarawih itu satu juz gitu. Itu kecil. Oh, kalau di masjid saya dia mulai kalau yang saya imam itu sampai 2-3 juz sampai anak itu masya Allah kesungguh. Orang-orang kampung nggak balik lagi. Ya nggak balik. Apa pun. Hebat ya. Nah, hadirin sekalian, kata Umar bin Khattab, waspadalah dari makan kenyang karena hal itu membuat malas sholat, merusak badan, mengakibatkan penyakit, dan Allah membenci kaum agama yang suka kekenyangan. Bersikaplah sederhana dalam hal makan, karena demikian itu lebih dekat dengan kebaikan, lebih jauh dari sikap poya-poya, dan lebih kuat untuk ibadah. Dan tidaklah seorang hamba hancur melainkan setelah mengutamakan syahwatnya atas agamanya. Lihat kaum Samud, Qarun, Haman, Fir'aun, dihancurkan oleh Allah dengan syahwatnya. Dan perbedaan nafsu dengan syahwat. Kalau nafsu itu sikap melampaui batas dalam masalah urusan agama, sementara syahwat melampaui batas dalam masalah urusan dunia. Banyak Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin", semua mengenai keduniaan. Kayaknya tadi masih juga dikatakan ditegaskan oleh Imam Syafi'i tadi, pada beliau tidak pernah merasa kenyang sama sekali. Akhirnya aku masukkan jariku ke mulut untuk mengeluarkan makanan, karena kekenyangan membuat badan menjadi berat. Ada antum rasakan aja makan malam tidur. Ini Imam Al-Ghazali memberikan pengarahan, kalau makan siang habis makan tidur supaya dari simpanan energi karena masih lanjut kerja. Kalau habis makan malam berjalanlah minimal 100 kali langkah. Karena apa? Supaya tidak terjadi pengendapan. Banyak muncul penelitian akhir-akhir ini, dianjurkan bagi yang biasa tidak bisa menghindar makan malam untuk makan sebelum tidur minimal 3 jam. Kenapa? Karena proses pencernaan itu baru tuntas tersalurkan itu setelah 3-5. Ini bagus itu nih. Ya, puasa itu masya Allah puasa. Dan di sini juga puasa mendidik kita untuk kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Masya Allah. Coba bayangkan Pak, sehebat apapun, sekaya apapun itu orang, kalau sudah buka makanan apa aja nikmat, sampai kurma keras pun mau, jangan ada lagi. Walaupun pun tadi makanan, masya Allah. Karena apa? Karena sel-sel yang ada di dalam pencernaan kita sudah tergantikan dengan yang baru, rasa kita sudah enak, makanya makanan apa saja itu nikmat. Dan yang tidak kalah pentingnya juga hikmah puasa mengajarkan kita untuk amanah. Pak, kalau Bapak sekarang ini mau masuk kamar sendirian, nggak ada orang mau makan minum, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nggak ada. Kenapa tetap saya lakukan puasa? Walaupun antum juga akan punya prinsip di rumah, di tempat masyarakat, dimanapun termasuk kerja. Aku dilihat Allah, aku dibantu Allah, aku sekarang diliput Allah, dilihat oleh Allah, sehingga saya terjaga amanah yang harus saya lakukan. Dan puasa mengajarkan kita kedisiplinan, Pak, masya Allah. Coba bayangkan umat Islam itu nggak disiplin. Makanya kalau ada umat Islam nggak disiplin, nggak profesional, itu salahnya oknum. Ya, contoh aja MCU kan bagus filmnya, tapi di dalam lapangan kok ada jembatan jebol, jalan berlubang rusak, jelas dibangun dan nggak bagus, bukan salah oknumnya. Coba antum lihat soal, nggak boleh jadi imam kalau nggak bagus bacaan, profesional. Waliumukum akraukum bikidabillah. Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling bagus, bukan paling banyak hafalanya. Karena orang yang hafalannya banyak belum tentu bagus. Kalau orang itu bagus hafalannya, insya Allah sah untuk menjadi imam.
Kemudian yang disebut kalau mereka dalam bidang itu sama, fa'alahu bisunnah, yang paling paham terhadap sunnah. Kalau memang sama dalam hal itu, fa'abdahu hijratan, paling dulu hijrahnya. Kalau mereka dalam hal itu sama, fa'abdahu sunnah, yang paling tua umurnya. Profesional. Coba lihat softnya, barisannya, cara menekornya, kalau ada imam salah perempuan, oh karena laki subhanallah. Dan yang namanya sunnah, jangan kayak orang sholat di terminal akhirnya bubar karena makmumnya fanatis, pokoknya kalau baca bismillah nggak keras, nggak sah. Kayak bodoh itu. Akhirnya imamnya ketika langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, ini ya, tapi lagi Alhamdulillah, terbang lagi, oh, subhanallah, sampai berkali-kali. Akhirnya apa? Sama apa Pak? Capek, lanjutin ini terus repot. Akhirnya apa? Sama apa bahasa Pak? Itu, Bapak membaca keras tuh bismillah. Akhirnya tergabung nggak sholat. Ini makmumnya jahil, imamnya juga rada jahil. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, lihat puasa. Pada saat sahur, masya Allah, disiplin, nggak ada yang mau nyanyi. Udah ada 10 menit malam sahur, nggak ada yang berani. Disiplin, subhanallah. Makanya dari sekalian di sini Rasulullah memberikan semua lancar-lancar. Waktu sahurnya Rasulullah itu kurang lebih 50 baca 50 ayat. Kalau antum sekarang bacanya normal, biasa itu rata-rata berapa Pak? 25 menit. Kita itu sebelum ada 25 menit, 30 menit itu cukup. Insya Allah. Antum mau makan apa sih? Makan kambing satu? Enggak. Anehnya kadang-kadang dari sekalian sebelum 10 menit sudah diteriakin imsak. Wah, dan itu kalau buat untuk makan pisang goreng dapat 2, teh 1 gelas, enak banget. Sementara Rasulullah mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'u hatta yaqdiya hajatahu min." Barang siapa di antara kalian mendengarkan azan sementara wadah makan minum ada di tangannya sedang begini, jangan diletakkan sebelum dihabiskan. Dengan adan Pak, tapi jangan dipahami dengan adan baru ambil bereng, itu nggak benar. Itu dengan adan malah bikin teks, combong lagi. Itu namanya nggak sesuai dengan penjelasan. Ditegur kata ustaz yang mana? Itu salah dengar. Dan ini sahaja Rasulullah SAW menegaskan kullu amal bin Adam illa siyam. Setiap amal Anda itu miliknya. Maksudnya di sini gitu Pak. Setiap amal itu 1/10 dilibatkan 700. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu wa ana jazbihi, puasa itu milik saya yang membalasnya. Berarti di sini Allah membalas, tidak ada perhitungan. Wasiyam junnatun, puasa adalah tameng. Wa idza kana shaum yaumi ahadikum, jika di antara hari puasa kalian, fala yarfus, jangan berlepas. Wala yashaf, jangan melakukan perbuatan jahil. Ini masa benar. Jadi menghindarkan dari perbuatan yang merusak, membatalkan pahala. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang puasa, ketika puasa tidak bisa meninggalkan omong kotor, perbuatan keji, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Ini namanya as-shawmu junnatun ma lam yahrikha. Puasa itu terus akan bisa menjadi tameng
menyelamatkan seseorang dari neraka selagi tidak menyobeknya dengan apa? Ucapan kotor, perbuatan diksi. Sampai-sampai Masya Allah, saking mantapnya puasa itu betul-betul sebagai gladi resik. Bentuk awal kita itu bersih-bersih. Lihat Pak, hasilnya la'allakum tattaqun. Apa itu apa sih? Takwa itu engkau menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangankan yang haram, puasa aja itu kalau teknik Allah nggak disiap. Haram nggak boleh, ini nggak boleh, istri sendiri nggak boleh, apalagi istri orang lain. Nah setelah Ramadan latihan hasilnya udah deh hambaku kata Allah, minimal sekarang yang halal balik halal, stop yang haram. Latihan karena kita sudah menahan dari yang halal aja bisa, apalagi yang haram masa nggak bisa sih? Dilatih juga supaya kita tahan. Sampai Rasulullah mengatakan, fa in zabahu ahadun, jika di antara kalian menghujat memaki, atau sekarang memerangi, falyaqul inni imru'un shadiq, hendaknya mengatakan saya puasa, alias jangan diladeni. Maksiatan Pak. Orang itu kalau marah sebelum zuhur itu merusak proses pencernaan. Karena rata-rata tadi 5 jam kan. Orang kalau ini jam berapa? Jam 5 kan 6, 7, 8, 9, 10. Itu proses pencernaan. Makanya rusak. Sehingga nanti ini makanan tidak bisa diasup, bahkan rusak oleh pemasaman. Karena rata-rata orang itu kalau stres, maka adrenalin itu akan meninggi, bahkan berlipat kata para dokter pakar 20%, 20%, 20 kali lipat, dan itu akan memicu pemasaman. Kalau marahnya setelah buka ini, setelah terbitnya matahari, merusak metabolisme karena ini makanan sudah mulai disalurkan ke tubuh, pembentukan tubuh rusak. Makanya rata-rata di sini ngembeng asam, pengasaman lambung. Nah nanti yang disebut jantung. Makanya orang tua marah sedang lapar, sedang kosong, rata-rata yang diketok jantungnya bahaya, cepat mati. Makanya saya ingin cepat mati, sering-sering marah. Orang itu kan emosional, penyakitnya itu ya gak jauh-jauh, jantung, kolesterol, semua, terus darah tinggi itu, nah akhirnya stroke. Nah, ini bisa dikurangi dengan puasa. Nah kata Rasulullah SAW, "Shaimi farhatan", bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan, farhatun inda fidrihi, kegembiraan ketika bukanya, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan gembira ketika buka puasanya, ketika yang kedua ketika ketemu Rabbnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan, inna aktsara ma yudkhilun nasa an-nar al-ajwaf. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke neraka itu dua lubang. Kalau ya Rasulullah, apa yang dimaksud dua lubang? Al-Famu wal-Farsh. Nah, ketika puasa itu tertahan semua, sehingga sampel yang dipakai oleh Allah paling terhormat apa? La khulufu fammi shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Bau mulutnya orang yang puasa lebih harum di sisi Allah ketimbang minyak kasturi. Kenapa Pak? Karena di antara sekian anggota tubuh yang paling nampak berperan ketika puasa adalah mulut. Seluruh amal kebaikan diri Pak itu baru bawa mulut loh Pak. Apalagi sekarang bacaan Quran antum, sekarang tarawih antum, qiyamul lail antum, Lailatul Qadar, bahkan tahajud, Masya Allah, udah kayak apa lagi? Sehingga mari kita jaga betul-betul. Nah di sini ada beberapa puasa, dilihat 18 menundukkan pandangan dan tidak membiarkan mata menikmati tontonan haram. Ketiga, menahan telinga dari suara yang haram seperti musik, pertengkaran, riba, dan pembicaraan sia-sia. Keempat, menjaga kebersihan makanan, minuman, terutama pada saat sahur dan berbuka.
Hindarilah makan minum secara berlebihan karena bisa merusak organ tubuh. Ya. Yang kelima, sehebat apapun ibadah seseorang pada saat berpuasa Ramadan dan senantiasa berada dalam kondisi cemas dan harap, karena tidak ada orang yang mengklaim ibadah saya sempurna. Dan yang selanjutnya menjaga pahala puasa agar tidak batal, dan ini dijaga ya. Kemudian Ramadan datang hati bersenang ya di sini karena Rasulullah SAW mengatakan di awal Ramadan setan dibelenggu, pintu surga ditutup, pintu surga dibuka. Nah ini pertanyaannya Pak, apakah kalau di luar Ramadan pintu surga ditutup? Jawabannya gimana? Silakan. Kan di sini kalau datang bulan Ramadan pintu surga dibuka. Kalau Ramadan berarti ada siapa? Sebaliknya. Di dalam hadis Rasul, tuftahu abwabul jannah kulla yawmin itsnain wal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari Senin Kamis. Nah, itu di luar Ramadan. Wa yaghfirullahu ta'ala li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah ampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna faqila anziru hatta yasrifa. Ya. Di sini dikatakan faqila anziru, tunda dulu hatta yasrifa, sampai dia itu berdamai. Makanya semua diambil oleh Allah asalkan tidak syirik dan tidak keras. Dari bahasa Jawa itu tidak Allah, itu dikatakan turun dulu, jangan ditulis. Di sini dikatakan setan dibelenggu, maradatul jin, yaitu pentolannya atau tingginya. Berarti di sini yang ngecek-ngecek yang masih bawa-bawa selepas. Makanya imannya yang ngecek-ngecek ya benar. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang dikatakan wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan menghadaplah, wa ya baghiyasy syarr, wahai pencari keburukan aksir tahanlah, walillahi mutaqau minan nar, bagi Allah ada hamba-hamba yang dimerdekakan, wa dzalika kulla lailatin, dan itu terjadi pada setiap malam. Ini juga menjadi dalil bahwa hadis yang bunyinya 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 terakhir adalah ikfur minan nar, itu Tuhan. Di samping sanadnya bertentangan dengan hadis yang sahih ini. Kenapa? Karena dikatakan setiap malam itu kemerdekaan. Dan ini juga dikatakan dalam hadis Rasulullah, atakum syahrul Ramadan, telah datang di tengah kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang berkah, waradallahu alaikum siyamu, Allah berkahi puasanya, tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu langit, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu jahim, wa tughaddu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Lillahi fi lailatun, di malam itu, di dalam itu Allah memiliki malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang tidak lain adalah Lailatul Qadar. Man hurima ghairu khairuha faqad hurim, siapa yang dihalangi kebaikannya maka telah dihalangi kebaikan seluruhnya. Nasallallahu alaihi. Sambut dengan hati bersih, maksimalkan waktu mental prima. Nah, Ramadan agar sempurna, menemukan kesempatan kepada Allah. Kedua, memperbanyak diri kepada Allah, menghindari segala perkara yang membuat hati jadi keras. Keempat, memperbanyak amal soleh, membaca Al-Quran, berzikir baik mutlak maupun muqayyad. Kelima, seorang muslim hendaknya segera tidur pada malam hari. Ya, keenam, menjaga lidah dan riba, namimah, menyebarkan aib orang lain, mengadu domba. Ya, ini semuanya dihindarkan. Lalu di sini Ramadan bulan Al-Quran. Nah, ini saya ingin Pak Rona 360 hari dan setahun. Yang di luar 11-nya ini aku gak nyentuh Al-Quran. Insya Allah. Padahal Al-Quran itu dikatakan Al-Quran dari kalimat kiroah bacaan.
Al-Quran itu tidak dikatakan Al-Quran karena memang untuk bacaan abadi yang utama dan pertama. Tapi kita mana lebih sering membaca karangan manusia, ada banyak salah. Sementara Tuhan ini yang datang dari Allah tidak pernah salah. Firman Allah tidak pernah mengandung cacat. Kita sering tinggalkan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi, tidak tertimpa kebatilan sebelum turun dan setelah turun dan ila yaumil qiyamah. Bahkan Allah menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jangan kita membenarkan apa yang telah diprediksikan Rasulullah jauh-jauh hari. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, Rasul mengatakan ya Allah, sungguh kaumku ini nanti akan menjadikan Quran suatu yang diterlantarkan. Rasulullah SAW juga mengatakan ada urna hadil masahif al-mu'allaqah. Jangan kamu terkecoh dengan Quran yang tergantung di beberapa tempat. Inna Allah la yu'adzibu qalban al-Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada Qurannya. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah, innal ladzi laisa fi qalbi syai'un min al-Quran kal baitil kharib. Orang yang di dalam hatinya tidak ada sama sekali Quran seperti rumah reot. Dan Rasul katakan juga, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Nah, saya ditarget, Pak, saya tanya sama Anda, Quran ada berapa juz? Jangan-jangan kayak itu ada pejabat kunjungan ke pesantren tahfidz Quran. Tanya, ada ini hafal berapa orang? 10, alhamdulillah. Ini berapa? Oh 15. Ini berapa? 25. Ini berapa? 30 kurang berapa juz lagi deh? Insyaallah 30 kurang. Hebat orang. Berarti Anda tambah dari Injil kalau nggak tahu. Allah bikin Quran 30 juz dan Allah buat bulan hampir rata-rata 30. Subhanallah. Ini bukan kebetulan Bapak. Karena yang menciptakan hari yang menurunkan Quran satu Tuhan, yaitu Allah. Berarti maksud Allah buat kita untuk menjadikan wirid tertib satu hari berapa? Satu hari saya tagih dalam kubur satu hari dan itu gak membutuhkan setengah daripada permainan bola. Satu juz kami gitu bola itu bisa hatam kalau bisa penalti itu gak masuk-masuk. Iya, orang itu nonton bola bagi penalti doa bisa jangan masuk-masuk biar diperpanjang terus. Yang gempor pemainnya tuh senang terus nonton. Coba kalau sekarang pertandingan bola bina pas komandisa, ayo pilih mana? Kalau sholatnya ini tendangan atas atau bawah. Tidak demikian dari saya yang dikatakan Quran ini juga dicoba bayangkan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi 'ashri amsalha. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah akan diberikan satu kebaikan dilipatkan 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba, masya Allah. Kita itu kadang-kadang nonton bola bisa khusyuk. Jangan ada digigitnya dan botol bersih tetap berasa. Tapi giliran sholat ya Allah, padahal Pak khusyuknya sholat orang itu nggak lebih 10 menit. 10 menit itu aja dari panas. Berarti kalau 5 waktu cuma 50 menit, 23-nya mana? Selalu yang kita utamakan syahwat kita, kepentingan pura-pura kita, sia-sia kita. Mana waktu untuk sholat, mana waktu untuk Allah. Bahkan kita sering banyak menghadap televisi daripada menghadap Allah. Jadi sekarang itu banyak kan menghadap Allah atau menghadap televisi? Tuh kan.
Bahkan televisi hampir seperti Tuhan disebut sungkem ini kan. Sementara sholat gak berubah, pengennya cepat selesai. Anehnya terus kalau bola jangan kalau bisa jangan selesai dulu. Gitu. Ini problem. Ini ditarget 1 juz di dalam sholat, 1 juz di luar sholat itu minimal. Berarti sebulan akan 2 kali. Itu karena katanya Imam Abu Hanifah, kita itu minimal jangan sampai tidak hatam dalam 1 tahun itu 2 kali. Karena Jibril alaihissalam mengoreksi Quran Rasulullah paling banyak itu 2 kali setahun. Itu ingin memberikan kaidah buat kita 2 kali. Ada orang Islam yang nggak tahu rike Quran, batiknya Quran itu. Bahkan nanya, Pak, Quran itu tulisannya dari kanan atau kiri ya Pak ya? Dari atas loh Pak, dari atas. Tulisannya aja bahasa Jepang. Loh gitu anehnya, giliran nanti dari Quran. Loh itu aneh. Nabrak cari yang membaca Quran. Sementara Allah mengatakan di dalam ayat surat yang sering dibaca kan, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Hendaknya Nabi Muhammad dengan Quran itu memberikan peringatan yang hidup. Paham sekarang? Isi Quran mendorong kita sholat. Saya butuh sholat sing mati apa sing urip? Ya urip jelas. Al-Quran mengajak kita untuk puasa. Yang perlu puasa itu yang menghadapi hidup jelas dan hidup. Al-Quran menjelaskan zakat, menjelaskan haji. Al-Quran menjelaskan tentang tauhid. Al-Quran menjelaskan hukum-hukum semuanya. Yang disuruh tidak lain adalah yang hidup, bukan yang mati. Mati gak bisa ngomong. Selesai hidup final nasibnya. Rasul mengatakan di dalam apa? Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu. Jika anak Adam meninggal dunia terputus usahanya udah selesai. Jadi kalau seandainya sekarang dia mengatakan wahai seandainya saya bisa hidup lagi, dan dulu ngapain kan? Ya kata orang semacam dulu ngompol sampai ngompol gitu. Sekarang baru adu ya dan itu semuanya khayalan yang tidak ada. Sekarang lo umur itu Masya Allah, saya itu Masya Allah, saya lihat dulu saya pertama kali di situ masuk tahun 92. Sekarang Masya Allah orang yang pada tua yang muda saya Pak. Alhamdulillah yang agak muda saya. Ya, dan lainnya Masya Allah itu Pak. Kalau kita tidak umur itu kan Masya Allah. Kita turun awal tasrif panjang anak sudah muda-muda. Padahal Pak, pepergian menuju Allah itu sangat jauh. Dia orang masih balik. Nggak ada. Lo pergi ke Mekah aja bawa 3-4 koper, ada kehabisan bekal. Padahal Bapak kehabisan makan minum bekal. Banyak yang dimintai, banyak yang masih kita bisa mengandung dia. Banyak yang masih minum, bahkan di Mekah melimpah. Sementara di sana nafsi. Bahkan Allah katakan yauma yafirul mar'u min akhihi, orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari bapak ibunya, wa sahibati wa bani, dan teman dan sahabatnya. Di kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini soal kaitannya dengan masalah kita supaya memaksimalkan apa? Syukur-syukur ada kajian tafsir, renungan, Masya Allah. Supaya Quran itu pernah dibuka gitu loh. Jangan sampai Quran itu turun cuma sekali doang pas nuzul Quran. Nuzul itu turun, Quran dari amal dibersihin, ini balik lagi kayak ininya. Aja bagi sejuta. Ya enggak ada gunanya. Quran itu tidak bagi yang baca. Kadang-kadang lucu supaya rumahnya nggak memasukkan jin itu diletakkan Quran setahun digantungnya. Pojok-pojoknya ada surat. Enggak
itu manfaat apa? Ketika dibaca dia, inna syaitana yafirru minal baiti allati tuqra. Setan akan bakal lari dari rumah yang dibacakan, bukan disimpenin. Dibacakan surat Al-Baqarah, bukan disimpenin surat Al-Baqarah. Yang lebih lucu lagi, gue undangan dikai Quran, bawanya kayak lele. Itu lucu. Katanya supaya nggak dicolong tuyul. Loh gimana Pak? Nanti kalau undangannya dikasih Quran, nanti takut sama Quran, bawahnya kayak lele, tunggangan lele itu tuyule. Tuyule sopo. Tiba-tiba tahu kalau memang kesenangannya tuyul itu lele. Kenapa nggak mencair? Ini ada pengalihan sebetulnya. Quran cuma hanya puas dibuat untuk hiasan dinding. Wah, kaligrafinya harganya sampai 500 juta Pak. Ada yang 1 M, tapi nggak pernah dibaca, nggak bisa jadi syafaat. As-siyam wal Quran yashfa'ani di sahih yaumil qiyamah. Kata Rasul, puasa dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada pemiliknya. Yaqulul Quran, apa yang dikatakan Quran? Mana'tuhun nauma fil laili. Ya Allah, saya halangi dia untuk di malam hari karena tidak tidur baca Quran. Fasyafi'ni fi syafa'ati lahu. Syafaat itu karena dibaca, bukan sekedar ini ditempel-tempelin, apalagi dibikin jimat yang berlucu lagi supaya naik bus gak bayar. Baca waja'an dan bayinya ini sabda wamin halbim sabda baksyairu problem suruh 41 kali gak napas. Ya bener gak bayar orang yang begitu yang menggejolak itu di masyarakat itu. Yang lebih lagi ada sampai jarak jauh pakai lempar batu, pakai palang-palang, ketika lempar ini beja, rotin bensin, nanti buatnya mulai jadi bom. Begitu. Pengen tengkar menang, pakai inak, pengen dalam rusak, dikuasai 4 hari, pas ngaplong inasanya kau lap, mudah itu. Ini. Sementara kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadakkaru ulul albab. Kitab saya turunkan kepada Muhammad mubarak. Kapan Quran itu berkah dan diberkahi? Liyadabbaru, ketika kita renungkan, wa liyadakkaru ulul albab, dijadikan peringatan terutama orang-orang yang cerdas. Jadi dibaca, direnungkan, diamalkan, itu berkahnya. Makanya penghuniku ketika ditanya, sukses kan memperbuka bahkan dari usianya ke wamati muka apa, siapa Tuhanmu, apa agamamu, Rasul yang datang kepadamu siapa. Setelah menjawab benar, terakhir malaikat menanyakan apa? Wa ma ilmuka bidzalika, apa dasarmu kamu bisa mengatakan itu? Allah. Apa jawaban dia? Qara'tu kitabullah wa amantu bihi wa saddaquhu. Saya baca kitabullah, saya imani, saya benarkan dengan cara mengamalkan itu. Kalau kan sekarang Quran hanya buat tulangan, qiraat, apalagi qiraat coba, sekalian aja nanti datang dulu, sino, terus kemudian Sundaan, terus apa lagi Mandarina, terus Padangan, mantap Quran. Itu ini hancur, lihat dan baru menemukan. Allah itu menegaskan kok, ya bahwa Quran itu ya ayyuhal mundaththir qum fa'anzir ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila inna nashiyatal layli
hiya asyaddu wan'an wa aqwam qila wa aqwam. Jadi qaulan sakina, nggak main-main. Sekarang dibuat Tuhan, makanya betul kata Rasulullah, badiru bil a'mali sittan, bergegaslah untuk amal soleh sebelum datangnya 6. Yang pertama adalah tamarrudus sufaha, munculnya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Yang keduanya adalah bai'ul hubbi, jual beli buku. Kemudian yang ketiganya adalah ini ya, apa namanya, yang nash'an yattakhiruna al-Qur'an al-mazahir, munculnya generasi yang menjadikan Quran seperti seruling. Yuqaddimunahu, dia jadikan tokoh walau kana aqallahum fiqhan, walaupun ilmunya cetek. Orang ditokohkan karena itu. Yang berikutnya memutuskan silaturahmi, meremehkan pembunuhan, itu memang perkara sehingga Saya masyarakat dan menjauhi kata-kata ataupun perkara yang tidak diperlukan dari syariat. Kemudian kami atas nama panitia kajian pada kali ini tentunya banyak sekali kekurangan yang ada, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mengucapkan terima kasih pada saya dan saudaraku untuk bersama-sama mengaji di sini. Semoga apa yang kita lihat dicatat oleh Allah dalam timbangan amal kebaikan kita masuk ke dalam. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan beberapa kata majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.